Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya. Allah taala masih memperkenankan kita untuk dapat melaksanakan sahur dan juga melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid tercinta Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya sampaikan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat dipertemukan kembali dengan warga Bumi Mentari Permai yang ramah, sakinah, mawadah warahmah insyaallah, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan dan keselamatan untuk seluruh warga Bumi Mentari Permai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Allah taala masih memberikan saya kesempatan untuk bisa berkunjung mudik ke nenek kakek dari anak saya, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh berjamaah yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kunjungan juga, saya ingin berbicara terkait dengan fadilah silaturahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya memberikan predikat dan kedudukan atau posisi bagi silaturahim di tempat yang amat sangat tinggi dalam ajaran agama Islam, entah itu dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bila kita merujuk dari sisi etimologi sendiri, yaitu dari sisi lugawi atau bahasanya, silaturahim itu terdiri dari dua kata, yaitu silah dan juga rahim. Silah yang maknanya adalah menyambung atau sambungan, sedangkan rahim adalah kasih sayang. Jadi secara letterlek, silaturahim bermakna menyambung tali kasih sayang. Jadi ini merupakan bahasa makna ataupun definisi dari segi makna saja insya Allah sudah sangat dapat dipahami, yaitu berusaha untuk menyambung kasih sayang gitu ya, entah itu antara sesama keluarga, saudara, kerabat dan sahabat. Hadirin sedang jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya dalam hal ini tadi sebagaimana dikatakan di awal, yang mana sudah memberikan silaturahim di posisi dan juga predikat yang amat sangat tinggi dan terpuji. Oleh karenanya dalam hal ini Allah taala beserta Rasulnya memberikan targhib ataupun motivasi serta dorongan bagi orang yang giat untuk menyambung tali silaturahim. Pun sebaliknya Allah taala pun beserta Rasulnya memberikan tarhib ataupun ancaman ya, ataupun kutukan bagi orang yang senantiasa memutus tali silaturahim, atas saking pentingnya, atas saking urgennya seseorang untuk melaksanakan ataupun menyambung tali silaturahim ini, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat yang sejajar dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya adalah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di atas muka bumi dan memotong atau memutus tali silaturahim. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, bisa dibayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara sebuah kalimat ataupun predikat merusak kerusakan di atas muka bumi dengan kalimat yang lain, artinya itu adalah memiliki kedudukan yang sama. Jadi bila mana orang sering ataupun giat memutus silaturahim, sering membuat permusuhan di antara sesama saudara ataupun tetangga, maka dia mendapat predikat orang yang senang membuat kerusakan di atas
muka bumi. Wal a'yadu billahi min zalik. Ini adalah salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutus tali silaturahim antar sesamanya. Dan tidak terhenti sampai di situ. Di samping itu, di samping ayat Al-Qur'an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Kemudian dilanjutkan qati'ur rahim, yaitu orang senantiasa memutus tali silaturahim atau tali kasih sayang di antar sesamanya. Jadi yang pertama kita dapat predikat orang yang memutus silaturahim adalah mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak akan masuk surga. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemudian jamaah salat subuh berjamaah yang berbahagia. Kemudian tidak terhenti di situ, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun beserta Rasulnya menyambungkan lagi dalam sebuah kesempatan bahwa bila mana ada di antara saudara ataupun tetangga ataupun kerabat yang tidak saling sapa dalam kurun waktu 3 hari saja, maka predikatnya adalah tidak halal. Maknanya apa? Konotasinya adalah maka haram segala apa yang diperbuatnya bila mana tidak berdamai dengan tetangganya ataupun tidak saling bertegur sapa melebihi dari 3 hari saja. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Semoga Allah taala menjaga kita dari perbuatan tercela yaitu memutus tali silaturahim ini. Itu adalah dari perspektif tarhibnya ataupun dari sisi ancamannya. Lalu apa dari sisi targhibnya? Tentunya tidak kalah penting hadirin sekalian. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah, barang siapa yang suka. Jadi ini bukan yang mau ya, tapi yang suka. Man ahabba artinya ahabba yuhibbu adalah mencintai, menyukai. Ayyubsata lahu fi rizqihi, diluaskan dan dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan juga dipanjangkan keberkahan umurnya, maka kata Rasulullah falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadirin yang berbahagia, dari hadis yang singkat ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjamin yang pertama adalah keberkahan di rezekinya, akan dilapangkan rezekinya. Yang kedua akan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan di sisa umurnya. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa giat menyambung tali silaturahim di antara sesamanya. Masya Allah, ini merupakan salah satu fadilah daripada orang yang senantiasa mau menyambung tali silaturahim di antara sesamanya. Dan tidak terlepas sampai di situ, hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan lain juga Rasulullah SAW bersabda, afdolul fadail, salah satunya adalah antasila man qata'aka. Jadi dalam diksi ini Rasulullah memberikan kata afdol. Jadi afdol itu dalam bahasa Arab masuknya kalau di tataran grammar bahasa Inggris artinya adalah superlatif atau hal yang paling, hal yang paripurna gitu ya. Jadi dikatakan kalau fadilah adalah keutamaan atau yang utama gitu ya. Tetapi kalau diganti wazannya, diganti posisinya menjadi afdol, maka mananya adalah yang paling utama. Jadi Rasulullah mengawali dengan kata afdol sebelum kata fadilah. Jadi fadilah artinya adalah keutamaan, lalu kata afdol adalah yang paling utama-utamanya keutamaan. Jadi bisa dikatakan seperti itu bahasa Indonesianya. Jadi afdolul fadail kata Rasulullah, seutama-utamanya keutamaan. Salah satunya Rasulullah menyebutkan 3 hal, tapi salah satunya adalah antasila man qata'aka, yaitu adalah menyambung kasih sayang dengan orang yang memutus tali silaturahim dengannya. Ya, jadi adalah Rasulullah SAW memberikan predikat amalan yang paling utama di dalam ajaran agama Islam. Salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Jadi masya Allah, yang pertama tadi Rasulullah sampaikan akan Allah perluas rezekinya, kemudian juga akan Allah panjangkan keberkahan umurnya. Kemudian yang ketiga adalah kata Rasulullah akan diberikan predikat sebagai amal yang terbaik di antara amal-amal lainnya dalam ajaran agama Islam. Jadi salah satunya adalah dengan menyambung tali silaturahim. Jadi masya Allah,
Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, mari kita jadikan momentum Ramadan ini dan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum untuk kita menyambung tali silaturahim dengan antar sesama kita. Dan bagi mungkin sebagian dari kita yang belum berkesempatan untuk mengunjungi orang tua dan saudara dan kerabatnya karena keterbatasan dan peraturan dari pemerintah dikarenakan pandemi, maka insya Allah bisa tetap menyambung tali silaturahim dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia di zaman ini, yaitu video call dan sebagainya. Intinya kita harus tetap berikhtiar untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga kerabat serta sahabat kita. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan juga Allah kategorikan sebagai orang yang giat menyambung tali silaturahim sehingga mendapatkan keberkahan umur, keluasan rezeki, dan juga dicatat sebagai amalan yang paling utama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.